Bagian 7, aku memukulnya. Tak peduli beberapa kali ia memanggilku dengan kesal. Aku bergeming di balik selimut tebal berwarna putih miliknya. Akhirnya dia menyerah. Ku dengar suara pintu terbuka dan dihempas dengan keras. Hatiku kembali berdenyut sakit. Tetapi ku coba berdamai dengan perasaanku. Aku ingin benar-benar tidur. Karena hanya dengan tertidurlah hatiku bisa sedikit melupakan kesedihan yang diberikan. Sungguh aku tak menginginkan ini terjadi padaku. Sungguh ini jauh dari bayanganku. Sampai saat ini tak ingin ku menyesalinya. Tapi hati kecilku belum mampu mencerna maksud dari Papa menikahkan aku di usia belia seperti saat ini. Aku punya banyak impian sebelumnya. Ingin kuliah, ingin bekerja, dan membahagiakan papaku yang telah membesarkan aku dengan penuh perjuangan. Aku ingin ibuku tersenyum bangga padaku di alam sana. Belum satu pun dari impianku terwujud. Aku harus mewujudkan impian papaku yang jauh dari bayanganku. Air mataku kembali menetes. Ya Allah, berilah hamba kekuatan untuk menjalani ini. Ku yakin takdirmu tak pernah salah. Takdirmu selalu baik. Hanya saja aku yang harus lebih bijak dan berpikir positif atas apa yang telah Engkau tetapkan. Ratapku dalam hati. Mataku enggan terpejam. Padahal tadi aku sangat lelah. Kembali ku dengar pintu terbuka. Suara langkah kakinya semakin mendekat. "Hei bocah, dipanggil Papa tuh," ucapnya ketus. Ada apa sih dengannya? Apa dia berkepribadian ganda? Beberapa menit lalu sehabis sholat, dia bicara dengan lembut. Kemudian bersikap kasar lagi. Aku menggerutu tapi tak juga keluar dari balik selimutku. "Aku dengar, woi," sahutnya menyibak selimut. Aku terkejut atas perlakuannya. Dia salah tingkah karena ku tatap tajam. "Dasar cengeng," ucapnya lirih. Mungkin karena melihat mataku sembab, menangis sejak tadi. Aku tak menanggapi perkataannya. Malas bertengkar terus dengan manusia salju itu. Aku melangkah keluar kamar sambil menghentak-hentakan kakiku. "Woi, pelan-pelan jalannya, bumi runtuh woi," sahutnya tanpa merasa bersalah telah membuat putri cantik ini menangis. "Ada apa, Pak?" ucapku menyapa papa mertua yang duduk di ruang keluarga. Dia terlihat kurang bersemangat. "Raka mana?" ucapnya sambil melambaikan tangannya, menyuruhku duduk di dekatnya. "Masih di kamar, Pak," jawabku ringkas mencoba menunjukkan wajah seceria mungkin di depannya. "Win, kamu kenapa? Matamu merah." Papa menatapku penuh selidik. "Oh, tidak apa-apa, Pak. Baru bangun tidur tadi," jawabku berbohong. "Win, Papa minta maaf ya kalau Raka membuatmu sedih. Papa tahu tidak mudah bagi kamu menghadapi dia, tapi Papa yakin kamu mampu." Lelaki tua itu menggenggam tanganku, matanya berkaca menundukkan kepala. "Papa kok bicara begitu? Winda tidak apa-apa kok, Pa. Lagi pula Papa tidak salah apa-apa," ucapku mengelus punggung tangannya yang mulai keriput. "Pa, boleh nggak Winda bertanya sesuatu sama Papa?" tanyaku ragu. Rasanya tak sabar lagi ingin tahu alasan kedua orang tua kami begitu ngebetnya menikahkan kami
walaupun tak ada di antara kami yang setuju atas pernikahan ini. Apa itu, nak? Jawab pria yang baru sehari jadi mertuaku itu mengerutkan dahinya. Begini, Pak. Aku kan masih muda. Belum kuliah, belum bekerja, bahkan aku baru saja menyelesaikan aliyahku. Tapi, kenapa tiba-tiba aku dijodohkan dengan Kak Raka? Aku ingin tahu alasannya, Pak. Terangku berusaha sehati-hati mungkin agar papa mertuaku itu tidak tersinggung. Jadi Winda menyesal dengan pernikahan ini. Tanyanya mengelus kepalaku lembut. Bukan menyesal, Pak. Tapi Winda berhak tahu kan alasannya. Tanyaku dengan mata berkaca, meskipun sejak tadi aku berusaha menahan air mataku dengan menundukkan pandanganku. Tidak mau jika papa sampai melihat wajah sedihku. Win, apapun yang kami putuskan kali ini, itu semata-mata untuk kebaikanmu. Winda harus percaya itu. Ucapnya kembali mengelus kepalaku yang tertutup hijab itu lembut. Papa belum bisa menjelaskannya sekarang, tapi suatu hari pasti kamu akan tahu. Ucapnya pelan. Aku menangkap lukisan kesedihan di wajah tua itu. Sebuah rahasia tersimpan di sudut matanya. Tapi bukan karena hutang kan, Pak? Sahutku spontan. Membuat papa mertuaku yang sedang melau langsung membeliakan matanya. Kata siapa? Tanyanya, matanya melotot heran. Papa. Ucapku singkat. Aku tidak mengerti kenapa ia kelihatan bingung. Astagfirullah, papamu itu ada-ada saja. Justru aku yang berhutang banyak padanya. Aku semakin tak mengerti kenapa ia berkata seperti itu. Maksud papa? Ku coba menyelidiki maksud kata-katanya. Ya, papa punya utang banyak lah sama papamu, karena dia memberikan menantu semanis Winda. Ucapnya mengebit hidungku. Wajahku memerah karena malu diperlakukan manis seperti itu. Andaikan saja kata itu terucap dari mulut si pria salju, tentu aku akan mempertimbangkan untuk menyukainya. Astagfirullah, astagfirullah. Aku marah pada pikiranku sendiri. Aku kembali ke kamar dengan rasa penasaran yang semakin menjadi. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan dariku tentang alasan dari pernikahan ini. Si pria salju itu menatapku dengan tatapan curiga. Bilang apa sama papa? Tanyanya tiba-tiba memegang lenganku. Mengadu lagi sama papaku? Tanyanya lagi mengeratkan cengkeramannya. Kutatap wajahnya dalam. Pria dingin dengan wajah putih bersih dan terlihat sangat polos itu kenapa begitu mengesalkan? Lepaskan, Kak, sahutku jengkel. Karena kurasakan cengkeraman tangannya membuatku sakit. Tidak, bilang dulu apa yang kamu bilang ke papa, sahutnya membentakku. Aku benar-benar tak tahan lagi. Kuhentakkan tanganku kuat agar lepas darinya. Tubuhnya yang jangkung dan sedikit kurus itu terdorong ke belakang. Ternyata tenaganya begitu lemah. Jauh berbeda dengan sikapnya yang dingin dan kasar. Kakak ini apa-apaan sih? Ini sudah 2 kali Kak Raka menyakitiku. Sahutku kembali mengelus lenganku yang perih. Dia terlihat terkejut melihatku berteriak emosi. Aku tidak mengadu apa-apa. Aku hanya ingin tahu kenapa kita harus menikah. Kenapa aku harus ada di situasi seperti ini? Aku ingin tahu, Kak. Teriakku penuh emosi. Ia terdiam kaku menyaksikan air mataku mulai jatuh. Apa Kak Raka pikir ini kemauanku? Apa kakak pikir aku gila mau menikah dengan pria kasar sepertimu? Sambungku masih menangis. Aku terduduk ke lantai yang beralas bludru di kamar itu. Baru kemarin aku menikah dengannya, sudah banyak air mata yang tumpah.
Bagaimana aku bisa bertahan di waktu-waktu berikutnya? Dia masih berdiri di depanku. Aku tak tahu apa yang dipikirkan melihat sikapku. Ini juga bukan kemauanku, Win. Aku juga tidak mau pernikahan ini terjadi. Ucapnya tiba-tiba. Kata yang sudah 2 kali ia ucapkan padaku. Hatiku semakin terluka mendengarnya. Aku berdiri ke arahnya, sebuah pukulan mendarat di perutnya. Dasar pengecut, laki-laki tidak punya prinsip. Seharusnya katakan ini pada papa, jangan padaku. Teriakku seraya meninggalkannya mengerang kesakitan. Aku benar-benar emosi. Aku masuk kamar mandi untuk cuci muka, mendinginkan kepalaku yang panas hingga ubun-ubun. Rasain, emang hanya dia yang bisa bertindak semena-mena padaku. Belum tahu dia kalau aku pernah juara karate tingkat alia di kota ini. Ocehku sambil terus menyiram air ke wajahku yang masih terasa panas. Saat keluar kamar mandi, aku terkejut bukan main. Tubuhnya tergeletak di lantai tak bergerak sama sekali. Aku segera mendekatinya, tetapi tiba-tiba aku teringat kejadian saat dia mengerjaiku di taman. Jadi tak segera menolongnya. "Hei, mau kerjain aku lagi nih ceritanya," ucapku mencoba memastikan keadaannya. Tak ada jawaban, tapi aku terlanjur tak percaya, jadi kuputuskan untuk mengabaikannya. Aku melaksanakan sholat asar karena tadi sudah wudhu di kamar mandi sebelum keluar. Usai sholat, aku mulai panik. Tubuhnya masih di posisi seperti tadi, tak berubah sama sekali. Kudekati tubuhnya yang terlihat lemas. Karena posisinya menghadap samping, menyebabkan aku kesulitan melihat wajahnya dengan jelas. "Karakah, Kak?" Aku mengguncang-guncang pundaknya, berusaha membalikkan tubuhnya agar terlentang. Kusaksikan wajah pucatnya bersimbah keringat, aku panik. "Kak, Karakah?" Sahutku menyentuh keningnya yang basah oleh keringat. Aku gemetar melihatnya tak sadarkan diri. "Ya Allah, apa yang telah kulakukan? Karakah? Ya Allah!" Teriakku panik. Ku coba mengangkat tubuhnya yang lemah. Dengan susah payah ku pindahkan ke kasur dan berlari keluar menemui papanya. "Apa yang terjadi, Win?" tanya papa panik saat melihat Raka terbaring pingsan di atas ranjang. "Maafin Winda, Pa. Maaf. Ini semua karena Winda. Ini salahku, Pa." Ucapku terbatas sambil menangis terseduh memeluk papa mertuaku yang kebingungan. "Maksud kamu apa, Win?" tanyanya tak mengerti. "Aku memukulnya, Pa. Dia nyakitin Winda. Jadi aku balas. Ternyata dia pingsan, Pa." Ucapku terseduh memohon maaf pada pria itu. Papa menarik nafas berat, kemudian menghembuskannya pelan. "Sudahlah, Nak. Papa telepon dokter dulu," ucap papa mertuaku sambil melangkah keluar. Ada kekhawatiran yang tergambar di wajahnya. Aku jadi merasa sangat bersalah padanya. Bersambung. Teman-teman yang penasaran banget dengan ceritanya atau mau mengintip profil penulis, yuk kunjungi platform di bawah, sudah kami tulis di link deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube kami juga, agar kami tambah semangat mengupdate video di YouTube. Terima kasih, wassalam.